Ada beberapa nasihat yang mungkin bisa jadi insight buat saya pribadi dan kita semuanya. Gimana cara mengendalikan overthinking dan keluh kesah ini? Karena orang yang terlalu banyak mengeluh itu termasuk orang-orang yang dia udah pasti hidupnya gak bahagia. Bukan gak boleh mengeluh, tapi udah over ya. Ngeluhnya itu udah over. Jadi segalanya dikeluhin. Dan ketika ada sesuatu keluh kesahnya itu memang agak lumayan parah sih. Dia lebih banyak ngasih porsi keluh kesah daripada porsi mikirin solusi. Dia lebih banyak mengeluhkan sesuatu daripada mensyukurinya. Karena orang yang udah punya mindset keluh kesah ini biasanya melihat segala sesuatu itu negatif, pesimis. Tapi kalau dia punya mindset yang positif, harusnya dia lebih optimis gitu. Karena dia emang mindsetnya udah negatif, selalu ngerasa jadi korban, selalu ngerasa ada yang salah, selalu ngerasa ada yang gak bener nih gitu. Apapun itu, bahkan sesuatu yang baik aja kadang-kadang dia ngerasa gak baik. Apalagi yang jelas-jelas suatu ujian, dia ngerasa paling berat diuji gitu di antara yang lain. Nah, kita pengen belajar gimana caranya menetralisir overthinking kita, menetralisir sifat keluh kesah kita yang berlebihan. Bukan gak boleh mikir, bukan gak boleh mengeluh. Karena semua itu adalah sifat dasar manusia. Sesekali mengeluh itu wajar. Sesekali agak kepikiran itu wajar. Tapi kan ada yang bikin sampai sakit kan. Overthinking yang bikin kita sakit. Atau keluh kesah yang bikin kita malah jadi gak bersyukur lagi tentang hidup. Jadi gak enjoy. Dan kita pengen dengar nasihat-nasihat ulama. Gimana caranya mengendalikan pikiran yang overthinking dan sifat yang gampang sekali mengeluh. Nasihat yang pertama kata para ulama, semua itu berawal dari pikiranmu katanya. Namanya juga overthinking kan, bukan overfeeling ya. Berarti berasal dari pikiran. Jadi sebetulnya sebagian dari masalah hidup kita itu seperti kata Laura tadi adalah Syekh Laura. Seperti kata Syekh Laura tadi itu berasal dari apa yang kita pikirkan. Dan ini real banget sih. Walaupun contoh-contohnya hal-hal sederhana tapi kadang berlaku kepada hal-hal yang agak berat. Misalnya kita kayak overthinking atau overreaction, terlalu over dalam bereaksi terhadap sesuatu yang belum tentu kayak gitu. Tapi kita udah berpikir dan bereaksi seolah-olah itu tuh kayak yang kita pikirkan. Dan itu banyak terjadi dalam kehidupan sehari-hari kita. Misalnya kayak kita lagi baca chat. Kalian pernah gak ngerasa gak nyaman baca chat dari seseorang? Terus ngerasa dia tuh kayak lagi marah. Pas ketemu orangnya dia gak marah ternyata. Kenapa kita bisa ngerasa kayak gitu? Karena kita membaca chat dengan emosi kita. Seringkali kan chat itu dibaca dengan emosi pembacanya kan, bukan emosi pengirimnya. Kadang-kadang yang ngirim santai-santai aja, yang bacanya lagi hektik, yang bacanya lagi agak capek, yang bacanya lagi bete. Akhirnya nada si pembaca, sehingga kesan dari teks itu adalah kesan dari si pembaca, bukan si pengirim. Saya pernah nih dapat chat dari istri misalnya. Saya siang-siang nanya ke istri, yang enggak sih, waktu itu saya nggak pakai yang. Nanti malam kita mau makan di mana? Saya bilang gitu kan. Terus dia jawabnya terserah. Tapi waktu itu dia lupa ngasih titik-titik 3. Karena kita punya kebiasaan kalau ngomongnya santai pakai titik-titik di 3. Kalau nggak ada titik-titik itu lagi ngambek berarti. Itu kan culture setiap orang dalam chat ya. Kebiasaan lah. Kebiasaan kita tuh ujungnya pasti ada titik-titik, rata-rata 3, jarang 2. Kalau 2 itu pasti ada sesuatu tuh. Jadi kalau 3 itu ada. Nah, waktu itu dia ngirim terserah tapi nggak pakai titik-titik 3. Sehingga saya membacanya dengan nada interpretatif kan. Saya mencoba menebak-nebak nih, kira-kira dia ngirim teks ini lagi gimana moodnya nih. Karena nggak ada titik-titik 3, saya pun mentafsirkan, menginterpretasikan dia lagi marah. Sehingga saya bacanya terserah, gitu bacanya. Akhirnya saya bete dah. Gara-gara itu saya langsung berpikir, kayaknya dia udah nggak sayang lagi deh sama aku.
Kenapa muncul kayak gitu? Overthinking. Padahal dia nggak kayak gitu. Cuman saya ngerasa aja terlalu perasa gitu. Padahal saya bukan orang feeling sih. Saya orang thinking. Tapi bisa jadi tiba-tiba jadi feeling banget gitu. Gara-gara salah menafsirkan teks. Atau mungkin dia kayak pas kita lagi chat slow respon. Dia nggak balas-balas. Kita langsung mikir. Walaupun dia online, cuman dia nggak ngebaca chat kita, apalagi sampai typing, nggak ngebaca sama sekali. Walaupun online lama, saya juga pernah kayak gitu tuh. Saya lagi di luar kota ngechat istri, dia lagi online kan saya tungguin tuh. Begitu online saya chat dong, saya tungguin. Dia mungkin lagi chat sama siapa gitu. Oke online, offline. Last scene chat saya nggak dibaca. Itu kan kerasa kayak ditinggalin gitu ya. Habis ngomong dicuekin gitu kan. Minimal baca kayak kalau gak sempat balas kan gitu ya. Nah akhirnya saya langsung kayak kepikiran. Dia kalau chat sama orang bisa ya lama-lama online. Punya aku mah gak dibaca gitu kan ya. Itu kan overthinking. Ada orang gara-gara pasangannya slow respon dia langsung mikir kayaknya dia selingkuh deh. Mulai mikir gitu kan orang nih, bukan saya sih. Kayaknya dia selingkuh deh. Atau sederhana kayaknya dia udah gak sayang lagi deh sama aku. Kayaknya dia gak terlalu berharap deh dapat chat dari aku. Kayaknya dia gak semangat deh komunikasi sama aku. Muncullah banyak kesimpulan-kesimpulan dari hasil overthinking dan tafsiran-tafsiran apa dalam bahasa ilmu tafsir itu namanya tafsir bil hawa, tafsir suka-suka. Tafsir suka-suka atau subjektivitas kita. Kayaknya dia udah nggak sayang, kayaknya dia selingkuh, kayaknya dia nggak suka sama aku, kayaknya dia ini, kayaknya dia gitu. Gara-gara hanya salah menafsirkan teks, atau gara-gara hanya menafsirkan reaksi dia yang nggak langsung ngebaca teks dari kita. Saya juga pernah salah paham sama seseorang. Jadi ada satu driver sekaligus guide lokal saya di sebuah tempat. Kan saya tuh kalau datang ke satu kota itu di arrange sendiri kan, nggak pakai travel. Jadi saya nggak terlalu suka pakai travel karena emang lebih senang free aja gitu, nggak terlalu terikat. Saya nge-arrange sendiri mulai dari kayak penjemputannya, terus akomodasi tempat tinggal di mana, terus kayak itinerary-nya ngapain aja. Jadi udah di-arrange sendiri. Waktu itu saya datang ke sebuah pulau, ke sebuah daerah. Saya ngontak supir yang bakal dia rental juga, yang bakal jemput kita ke bandara. Saya ngontak saya ngontak jadi bahasa Inggris nggak jelas gini. Saya ngontak terus naik pesawat kan itu naik pesawat jadi airplane mode ya, jadi nggak ada sinyalan. Begitu saya landing, tiba-tiba masuk teks ke HP saya, bahasanya saya tanya gitu, nanti dijemput jam berapa? Tiba-tiba masuk teks, tulisannya saya sudah di depan, tapi hurufnya tuh caps lock semuanya. Kan ada tipe-tipe orang yang kalau megang handphone gak ngerti tentang mannernya ya, atau dia biasa aja gitu buat dia ya. Tapi kan kita kaget sebagai orang yang udah tahu manner teks, gimana cara nulis yang benar gitu kan. Ini caps lock semuanya, saya udah di depan, sehingga cara saya baca, saya udah di depan. Saya baru mau turun dari pesawat udah kaget duluan. Aduh, marah nih kayaknya udah kelamaan nih nunggu. Terus saya teks lagi, maaf saya baru landing mau ngambil bagasi dulu. Ya, YA. YA. Itu kan singkatan. Bukan apa gitu, bukan iya titik. Kan enak bacanya ya. Ya, kan enak ya. Ini enggak. YA, ya. Waduh, saya jadi kayak udahlah overthinking, terus jadi kayak takut. Aduh, ini kayak orangnya bete nih, kayak orangnya nggak nyaman nih, kayak orangnya kaku nih, kayak orang keras nih, gitu-gitu kan muncul overthinking macam-macam. Pas ketemu orangnya, karena emang belum pernah ketemu, pas ketemu orangnya ternyata orangnya udah agak tua. Tapi namanya guide tourism itu kan biasanya dia humble, dia cheerful, dia helpful gitu kan. Ternyata orangnya udah tua, orangnya sederhana banget, mungkin bukan orang yang well educated. Tapi orangnya tuh cheerful sebetulnya. Dia tuh santai. Namanya juga orang pantai kan. Dia santai, seru dan segala macam. Cuman dia emang gak biasa ngeteks. Pas ketemu orangnya tuh langsung berubah semuanya overthinking saya. Oh gak gini ternyata maksudnya. Emang gayanya gini.
Akhirnya malah saya akrab banget sama dia. Sampai sekarang dia masih caps lock. Sampai sekarang masih caps lock. Tapi saya sekarang caps locknya dia udah tahu cara bacanya gimana. Kalau dia bilang, Ustadz apa kabar? Ustadz apa kabar? Oh gini, oh iya, oke. Walaupun tetap caps lock. Mungkin dia nggak tahu gimana cara ngerubahnya kali ya. Udah di caps lock lama, dipencet tuh. Yang shift itu kan, pencet lama, terus nggak tahu gimana cara balikinnya ya. Udahlah tulis aja. Atau menurut dia caps lock itu lebih jelas hurufnya karena gede semua kan. Sesekali tanpa sadar dia pakai tanda seru. Itu kan lebih menteror lagi kan, mengintimidasi gitu. Udahlah caps lock tanda seru, itu mengintimidasi banget bagi kita yang biasa nulis teks dengan santun, dengan pakai titik-titik. Saya kalau ngeteksnya dengan cewek, saya nggak pernah pakai emoticon kecuali satu. Nggak ada gini-gini, nggak ada. Cuman gini dong, ya punten gitu-gitu kan. Cuman satunya emoticon yang saya pakai kalau yang cewek itu cuman gitu doang udah. Sering banget. Kadang-kadang tiap baris ngomong lagi. Jadi tiap kalimat itu ada gininya. Saking kita pengen kayak ya kan kalau diterjemahin dalam bunyi itu kayak soft speaking gitu kan. Kita kan pengennya tuh yang ngomongnya tuh pelan, santun, bukan yang ya bentak-bentak. Nggak tahu ya, mungkin saya udah jadi orang Sunda kali ya. Udah kelamaan di Bandung. Jadi 18 tahun di Bandung udah hilang sisi-sisi Acehnya. Dulu kayak gitu biasa aja tuh pas masih asli Aceh banget gitu kan. Tapi gara-gara udah dididik sama istri ke Sunda-Sundaan, ke Jawa-Jawaan jadi kayak kaget gitu. Kok gini sih ngomongnya? Jadi nggak terbiasa lagi. Tapi pas ketemu orangnya ternyata nggak gitu loh. Orangnya biasa aja. Ini namanya overthinking kita menjadikan hidup kita kesannya kayak lagi ada masalah. Padahal jangan-jangan itu bukan masalah. Kalaupun masalah nggak segede itu juga. Tapi yang membuat dia jadi masalah atau kalau dia masalah yang membuat dia menjadi sesuatu yang besar bisa jadi adalah apa yang kita pikirkan. Sehingga muncullah sesuatu yang kadang-kadang nggak perlu ada, nggak perlu kita rasain. Ya sesederhana haus, pengen minum, air galonnya habis. Karena dia overreaksi, dia ngomong ya Allah. Pas dia haus gitu kan, mau minum air galonnya habis, dia bilang ya Allah kenapa engkau biarkan hamba mengalami krisis air. Air galon habis saja krisis air, kayak di tengah padang pasir. Ini overreaksi. Atau kayak cuman disuruh ke warung sama ibunya. Kalau adiknya jarang disuruh ke warung, dia terus yang disuruh ke warung sebagai kakak gitu kan. Langsung ngerasa kayaknya di rumah ini aku bukan anak kandung deh. Kenapa bisa gitu? Overreaksi. Cuman disuruh keluar kamar sama ibunya. Jangan di kamar terus, yuk keluar makan bareng-bareng. Langsung update status broken home. Cuman disuruh keluar kamar broken home. Cuman gara-gara istrinya lama ngelukis alis, langsung ngerasa kayaknya salah jodoh deh. Semua ini adalah contoh-contoh ketika kita terlalu overreaksi atau kita overthinking. Bisa jadi apa yang terjadi dalam hidup kita itu nggak separah itu. Makanya Allah nasihatin kepada orang yang suka gini. Wa amma idza mabtalahu faqadara alaihi rizqahu fayaqulu rabbi ahanan. Kata Allah, kalla. Ada orang yang kalau dikurangi sedikit rezekinya, dia langsung ngerasa Tuhanku telah merendahkan aku. Why always me? Kenapa saya? Kok saya terus? Apa maunya Allah? Allah tidak adil. Apa yang kurang dari saya? Berbagai macam kalimat keluh kesah. Rabbi ahanan, kata dia. Allah merendahkan saya. Allah mencurangi saya. Allah menghinakan saya. Allah menzolimi saya. Kata Allah, kalla, gak gitu wahai hambaku. Gak gitu maksudnya. Kamu aja yang overthinking sama Allah. Ketika Allah mengirimkan kamu satu ujian, jangan langsung kamu berpikir bahwa itu adalah keburukan. Jangan langsung kamu berpikir bahwa itu adalah hanya sebuah kesusahan. Enggak juga wahai hambaku. Bukankah aku udah ngasih tahu di dalam surat lapang dada?
Fa inna ma'al usri yusra, inna ma'al usri yusra. Bukankah sesungguhnya bersama kesulitan ada kemudahan, dan bersama kesulitan ada kemudahan. Jadi kita lagi diajarin sama Allah di dalam surat lapang dada itu, biar kita lapang dada, biar kita syarhus sadar, biar kita plong. Lapang dada itu kan artinya plong kan, lega gitu, nggak nyesek gitu ketika ada masalah. Gimana biar ketika ada masalah kita nggak langsung nyesek, agak sedikit lega lah. Kalau udah lega bisa bernafas dengan nyaman, oksigen masuk ke otak kita, jadi jernih pikirannya, jadi positif cara kita bersikapnya. Tapi kalau udah nyesek, oksigennya nggak masuk ke otak, akhirnya stres, depresi. Nauzubillah, kita malah menyakiti diri sendiri. Baru aja ada kejadian kemarin yang ada anak jalanan yang nabrakin diri ke kereta kan. Dia langsung meletakkan badannya di rel pas kereta baru mau lewat itu, dan kelindas sama kereta. Kenapa? Karena dia udah gak bisa berpikir jernih. Atau bisa juga dia mengalami mental problem yang akut yang dia sendiri gak sadar. Kita gak bisa ngejudge ya. Karena saya banyak menangani kasus-kasus mental. Ada beberapa orang yang kayak suicide gitu, bukan karena dia pengen bunuh diri, dia pun gak sadar. Jadi kita nggak bisa langsung mengeneralisir, wah itu akan disiksa dengan jenis dia bunuh diri bla bla bla. Ini kan bahasa narasi ceramah gampang ya. Bisa nggak sih para dai ini lebih mengenal tentang mental issue sehingga dia paham bagaimana menilai ataupun minimal memberikan masukan. Nggak semua loh. Orang yang berada di balkon itu pengen loncat, nggak. Begitu dia sadar tiba-tiba, loh kok saya ada di balkon. Ada yang kayak gitu. Ketika dia ngalamin mental yang lagi berat-beratnya, dia tiba-tiba ngerasa kayak diajak kemana nggak sadar, tiba-tiba ada di balkon, tiba-tiba ada di tower, tiba-tiba ada di jembatan. Itu nggak semuanya sadar. Tapi kan kita lagi belajar untuk menghindari potensi-potensi itu, potensi supaya nggak sampai ke alam yang tidak sadar. Kalau sampai ke alam nggak sadar, kita dikendalikan oleh rasa cemas kita, rasa takut kita, takutnya nanti tanpa sengaja, tanpa sadar kita malah mencelakai diri sendiri. Cara menetralisir dan menghindari atau preventifnya adalah belajar mengendalikan pikiran kita. Allah bilang, kenapa ketika aku kasih kamu ujian, kamu langsung overthinking kalau ini adalah kesusahan. Padahal kalau aku kasih kamu kesusahan, kesusahan itu bawa kebaikan loh. Itu udah satu paket, gak mungkin dipisah. Setiap kali aku kasih kamu kesulitan, bersama kesulitan itu ada kemudahan yang lebih besar, lebih banyak. Hambaku, jangan terlalu overthinking dan yang di zoom in cuman kesulitannya doang. Coba kamu zoom out, kamu akan ngelihat di balik kesulitan itu ada kemudahan, dan kemudahannya biasanya lebih banyak daripada kesulitan. Coba kamu zoom out, coba kamu lihat dengan helicopter view. Jangan cuman terlalu spesifik. Aku lagi diuji, aku lagi begini, aku lagi begitu. Coba kamu lihat dari sisi refleksinya, atau proyeksinya, atau hikmahnya kalau dalam bahasa dakwah. Karena hikmah itu adalah sesuatu yang ada di balik ujian, itu selalu ada. Kalau dalam bahasa bisnis disebut dengan proyeksinya. Nanti akan kemana ini, untungnya apa, segala macam. Nah ini kita coba belajar melihat itu dengan mengendalikan pikiran kita. Sehingga para ulama mengatakan, kendalikanlah pikiranmu, sehingga Allah akan menampakkan kepadamu kebaikan-kebaikan di balik ujian. Kendalikanlah pikiranmu, sehingga Allah akan menampakkan kepadamu kebaikan-kebaikan di balik ujian. Yang bikin kita nggak bisa ngelihat kebaikan itu apa? Pikiran kita. Jadi hijabnya ada di sini. Dengan apa? Dengan overthinking, dengan overreaksi. Akhirnya kita nggak bisa melihat lagi kebaikan ataupun kebenaran. Dan itu dalam bahasa tasawuf disebut dengan kasyaf. Kasyaf itu bukan cuma bisa melihat hal-hal yang gaib. Kasyaf yang lebih sederhana lagi adalah bisa melihat hikmah-hikmah. Bisa melihat sisi-sisi baik dari setiap hal-hal yang tidak baik. Bisa melihat kebaikan-kebaikan dari kesulitan-kesulitan, kemudahan dari kesusahan. Itulah orang-orang yang kasyaf, orang-orang yang memiliki basirah, orang-orang yang sudah dibuka hijabnya karena dia selalu positive thinking. Dan positive thinking ini dalam bahasa tasawuf disebut dengan husnuzzon billah, berbaik sangka kepada Allah.